Halo bosnya, ketemu lagi di channel Cerita Tani. Kali ini kita sedang berada di lahan BC Sow Farm. Ini adalah lahan ekspor dari PT BC Internasional khusus untuk tanaman hortikultura. Nah, di sini ada beberapa crop varietas yang kita showkan. Di antaranya ada cabai besar, kemudian ada cabai rawit, ada tomat, ada gambas, ada jagung manis, dan satu lagi ada terong. Nah, seperti apa performa tanamannya? Yuk kita lihat bareng-bareng ya. Nah bosnya, ini adalah crop cabai merah besar terbaru dari kita, namanya Warrior. Nah, cabai ini dia punya keunggulan tahan terhadap Gemini virus. Jadi bisa kita pastikan ini adalah terobosan terbaru dari kita, cabai merah besar tahan virus. Nah, untuk buahnya seperti apa? Bosnya bisa lihat ya di kanan kiri saya. Dari performa buahnya ini sangat besar. Besar ya, jadi dari bawah besar sampai atas. Dan tentunya kalau bosnya lihat di atas ini virusnya nol. Nah, ini ada perbandingan tentunya dengan crop lainnya, dengan varietas lain yang sama-sama CMB. Jadi kita lihat nanti performa perbandingan ketahanan virusnya seperti apa. Nah, untuk spesifikasinya, cabai ini selain udah tahan Gemini virus secara genetik, juga mempunyai ketahanan layu yang sangat kuat ya. Jadi dia bisa tahan dari Fusarium dan Phytophthora. Nah, terbukti dengan lahan ini performanya sangat luar biasa dan kita lihat hampir tidak ada yang terkena serangan layu dan virus. Nah, kemudian untuk ukuran buahnya seperti apa? Nah, ukuran buahnya kita bisa langsung lihat aja ya secara sekilas. Dia panjangnya 20 cm lebih kalau kita lihat ya. Kemudian dari ukuran buahnya, dari diameter buahnya juga ini di atas 12 mili. Nah bosnya, ini ada perbandingan dua varietas cabai besar. Yang sebelah sini adalah Warrior, yang sebelah sini adalah cabai pembanding ya, atau kita sebut cek. Nah, kalau kita lihat secara kasat mata sangat signifikan ya perbedaannya, dimana yang ini sangat hijau ya tanpa ada virus, dan yang ini dia terkena kuning bule ya atau virus. Nah, seperti ini perbedaannya. Ini tipenya sama-sama tipe cabai merah besar. Nah, ini yang bisa kita tunjukkan ya, bahwa dengan cara head to head saja, artinya virus yang ada di tanaman ini tidak menyebar ke sini. Nah, ini yang kita sebut dengan ketahanan secara genetik. Nah, jadi bukan berarti ya, bukan berarti karena ini tahan virus atau kutu kebul tidak ada. Nah, sebetulnya ada. Kenapa? Karena di sini juga ada kutu kebul. Harusnya logikanya karena dia dekat jaraknya, kutu kebul bisa hinggap juga ke sini. Nah, tetapi cabai Warrior ini punya ketahanan secara genetik. Jadi ketika kutu kebul masuk dan menginfeksi virus, virus bisa dihalau oleh gen yang sudah tahan virus itu. Nah, gitu ya cara kerjanya bosnya. Kemudian kita lihat lagi ya performa tanaman crop lain sebelah sana. Oke, kemudian crop yang kedua ini ada cabai rawit ya, atau CRM atau RM ya. Nah, yang ini hijau semua ya bosnya, tidak terkena virus. Sedangkan yang sebelah sini virusnya luar biasa. Bosnya bisa lihat hampir semua tanamannya terkena kuning. Nah, langsung aja kita buka. Ini apa dan ini apa ya bosnya ya. Nah, yang ini cabai terbaru di kita, namanya cabai rawit Sigma. Tentunya dia sudah punya ketahanan terhadap serangan virus atau terhadap virus ya. Ini secara genetik ya bos ya. Nah, sedangkan ini adalah cabai pembandingnya. Nah, ini juga sebagai konfirmasi bahwa Sigma dihadapkan langsung dengan cabai yang terkena virus, dia masih bisa bertahan dan masih hijau ya bos ya. Bisa lihat ke belakang, masih hijau dan utuh tanpa ada satupun yang terkena virus. Nah, kemudian untuk spesifikasinya seperti apa? Untuk Sigma ini dari kulit atau dari tekstur buahnya ini keras. Nah, artinya dia punya ketahanan simpan yang baik untuk pengiriman jarak jauh. Nah, kemudian ini potensi yang paling penting bos ya, di produktivitasnya atau di hasil. Sigma ini hampir 80% lebih percabangannya tumbuh dua ya. Jadi ada dua buah dalam satu ruas. Nah, banyak ya bos ya. Tumbuh dua buah dalam satu ruas. Ini hampir merata. Nah, tentunya kalau tanaman ini sudah aman dari virus, produktivitas bisa menjadi jaminan. Nah, jadi ini sebagai pembuktian dan tentunya konfirmasi tanaman yang sudah tahan secara genetik terhadap virus.
Nah, kemudian sebelah sana ada tanaman tomat yang luar biasa. Apa aja tomatnya? Yuk kita lihat. Oke, lanjut bosnya. Ini adalah varietas tomat Commodore. Nah, tomat Commodore ini sama ya, punya ketahanan terhadap virus. Dan satu lagi, tahan terhadap Alternaria. Nah, Alternaria ini bercak daun yang biasanya sering terjadi di musim hujan, yang biasa lebih parah ya biasanya. Atau karena suhu kelembapan yang tinggi. Nah, ini yang bisa menyebabkan penyakit-penyakit jamur ini bisa tumbuh di tanaman. Nah, tetapi untuk tomat Commodore ini, alhamdulillah ini sudah aman ya bosnya. Jadi Alternarianya dia hampir tidak ada. Ada cuma sangat sedikit sekali. Nah, kemudian untuk karakter buahnya seperti apa? Nah, untuk tomat Commodore ini karakter buahnya dia tipe tumbuhnya itu menyamping atau perdu ya. Jadi setiap cabang dia akan tumbuh bakal buah. Jadi tanamannya ini bakal cenderung lebih banyak di produktivitas buah ke samping. Nah, ini yang menyebabkan tomat Commodore ini produktivitasnya lebih tinggi. Nah, kemudian selain itu dari umur panennya juga lebih genjah. Nah, hal inilah yang menyebabkan tomat Commodore ini pertama umur panennya bisa lebih cepat dan produktivitasnya tinggi. Kemudian dari karakter buahnya seperti apa? Nah, biasanya kalau tomat ini harus keras gitu ya. Harus keras supaya bisa pengiriman jarak jauh, sama tadi seperti cabai. Nah, kita lihat aja. Nah, kalau tomat ini sama ya, ini tipenya tomat sayur, tipe tomat determinate atau kita sebut tomat sayur kalau di kalangan petani. Nah, kalau untuk bakal buahnya ini hampir setiap cabang ada bakal buah, dan tentunya ini menjadi nilai plus yang dimiliki oleh tomat Commodore. Nah, kemudian kita coba lihat bandingkan dengan varietas lain. Di sini juga tentunya ada varietas lain juga untuk sebagai pembuktian ketahanan genetik itu. Kita lihat sebelah sana, ini ada varietas ceknya. Baik bosnya, nah ini kita sampai di lahan tomat untuk perbandingan head to head antar varietas. Nah, yang sebelah sini ini terkena bercak daun ya, lumayan parah. Ini Alternaria, Phytophthora bergabung menjadi satu, dan satu bedeng ini luar biasa kena ya. Nah, sedangkan yang sini ada, nah tetapi dari presentasinya lebih sedikit. Nah, kita buka, yang ini adalah tomat Commodore, yang ini ceknya atau pembandingnya ya. Nah, kemudian ini yang menjadi penting, bahwa ketahanan genetik ini sangat diperlukan. Jadi walaupun dia di head to head kan, nah di head to head kan langsung, tanaman yang ini masih mampu bertahan dari serangan tadi ya, jamur itu. Ini sama halnya dengan virus tadi. Jadi bukan berarti saat tanaman ini sudah tahan tidak ada virusnya, bukan. Nah, tapi dia mampu menghalau. Sama seperti ini. Jamur juga sama, konsepnya hampir sama. Di sini jamurnya banyak. Nah, otomatis tidak menutup kemungkinan sebelah sini juga akan terserang. Nah, cuma bagaimana ketahanan genetik ini mampu menangkis serangan itu. Nah, kalau kita lihat dari performa tanamannya, Commodore ini lebih unggul ya, jauh lebih unggul dari ketahanan Phytophthora maupun Alternarianya. Nah, kemudian untuk keriting gimana? Nah, virus keritingnya ini bisa kita pastikan Commodore ini juga sudah tahan terhadap virus keriting ya. Oke bosnya, kemudian kita lihat performa crop yang lain sebelah sana. Nah bosnya, kali ini kita ada di lahan crop terong hijau. Nah, terong hijau ini bernama terong kaila. Tentunya keunggulannya sudah tahan terhadap Gemini virus juga. Nah, kemudian untuk buahnya seperti apa? Yuk kita lihat ke bawah ya. Nah bosnya, ini adalah performa buahnya. Jadi ini buahnya besar ya, seperti ini. Nah, kemudian tentunya bobotnya juga luar biasa bagus. Ini juga rekomendasi bagi para bose yang di lahannya ini sering terjadi serangan layu pada terong, biasanya layu bakteri yang luar biasa, atau terhadap virus Gemini. Biasanya terong ini juga serangan Gemininya luar biasa parah. Nah, kemudian produktivitasnya seperti apa? Nah, ini produktivitasnya juga sangat baik. Nah, ini umur petik pertama bisa di umur 70 hari. Dan tentunya ini rekomendasi untuk para bose yang ingin mencoba bertani terong hijau. Oke, kita lihat crop sebelah sana ya, ada jagung manis. Apa itu? Yuk kita lihat.
Nah bosnya, kita ada di lahan jagung manis Fresti. Nah ini Fresti ini punya keunggulan tahan terhadap bule ya. Kemudian tongkolnya juga besar-besar. Nah dan umurnya genjah, 65 hari sudah bisa dipetik. Nah kemudian dari batangnya ini kokoh ya, sangat kokoh. Dan tentunya ukuran tongkolnya besar. Nah ini sebentar lagi panen, sekitar 5 hari lagi sudah bisa dipetik. Nah ini karena kita sekarang ada di ketinggian dataran 600 mdpl, jadi ada sedikit mundur ya di umur panennya. Yang harusnya 65 ini menjadi umur 73 hari nanti siap untuk dipetik. Nah itu dia bosnya, crop yang ada di lahan BC Soft Farm di Magelang. Gimana? Menarik bukan? Nah itu dulu ya. Untuk selebihnya barangkali ada di tempat kalian agenda seperti ini, komen di bawah.